Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Eriandri dengan NIM 21043119. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertemuan 7 mengenai haki. Pokok pembahasannya yang pertama paten dan kedua yang merek. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang diperoleh dari hasil oleh pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa haki adalah hak untuk menikmati hasil yang ekonomis dari suatu inovasi intelektual. Istilah haki didapat dari intellectual property right yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Fungsi dan tujuan haki sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai oleh perorangan atau kelompok atau atas upaya dalam pembuatan karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Kompetisi karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dalam masyarakat serta bisa mendapatkan apresiasi dari dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Dasar hukum haki yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 2008-2014 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ruang lingkup haki, hak ekonomi, hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak siaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjaman masyarakat, hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung ke subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Prinsip haki, prinsip ekonomi, haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik cipta. Prinsip kebudayaan, haki meningkatkan pengembangan budaya dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip keadilan, haki memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta dan tidak dapat digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang terakhir, prinsip sosial. Hakim merupakan satu kesatuan yang dibuat dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat yang luas. Simbol terkait haki, trademark. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan untuk pemilikan. SM, simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara yang ada dalam satu film. Simbol R menandakan produk yang tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Macam-macam haki. Yang pertama hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan-ciptaan dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya menciptakan ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, dan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, hak kekayaan industri. A. Paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama beberapa waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. B. Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Terdapat beberapa istilah merek. Yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Merek jasa atau
Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik sama oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut tanpa atau memberi izin seseorang atau beberapa orang untuk menggunakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.